Namaku Bobby. Kejadian ini terjadi saat aku kuliah tingkat akhir. Ketika itu hari-hariku diisi dengan kuliah, bimbingan, mengerjakan skripsi, kopi, dan bergadang. Semuanya terasa biasa saja. Sampai aku menyadari sesuatu. Rasanya ada yang selalu memperhatikanku. Malam itu aku bergadang seperti biasa di kamar kosanku. Beberapa hari belakangan lampu kamar kosku sering mati. Tiba-tiba saja mati, dan itu terjadi sekitar jam 2 pagi. Awalnya aku menyangka itu hal yang biasa saja. Meskipun ketika aku sadar, lampu yang mati itu hanya di kamar kosanku saja. Sedangkan kamar yang lain tetap menyala. Biasanya aku biarkan, karena ketika pagi hari lampu menyala lagi. Hingga akhirnya aku mulai tidur dengan lampu meja yang menyala tanpa menyalakan lampu yang biasanya menerangi seisi ruangan. Lalu hal aneh berikutnya terjadi. Datang lewat suara, bukan suara jeritan atau tawa. Justru ini suara yang terlalu familiar. Langkah kaki dari lorong kos-kosan yang terdengar berjalan dan berhenti tepat di depan pintu kamarku. Kadang setelah mendengar itu, aku menunggu ketukan. Namun tidak pernah ada yang mengetuk. Dan tidak ada langkah kembali atau pergi. Hanya berhenti tepat di depan pintu kamarku. Dan setiap ku buka pintunya, tidak ada siapa-siapa. Selalu kosong, sepi. Ya, itu aneh untukku. Tibalah di malam itu. Aku ingat itu malam Jumat. Karena teman kampusku saat itu bercerita tentang hal-hal seram. Dan dia bilang, hari ini malam Jumat Kliwon. Temanku bercerita tentang kejadian-kejadian aneh di kampus.
yang katanya di lantai 3 ada penunggunya. Ya, aku hanya berpikir itu hanya cerita untuk menakut-nakuti mahasiswa baru saja. Malamnya aku pulang. Sampai di kamar kosan, aku tutup pintu dan tiba-tiba saja kok badan rasanya pegal banget ya. Sakit seperti habis olahraga. Padahal tadi di kampus rasanya nggak ngapa-ngapain. Kok sakit-sakit nih badan. Aduh. Apa mau demam kali ya? Gak enak badan. Karena aku merasa badanku tak enak, aku langsung tiduran di kasur. Aduh, sakit banget sini. Waktu demi waktu berlalu. Badanku rasanya lelah sekali. Namun aku tak bisa tidur. Rasanya mulai tak karuan. Aduh, kenapa sih nih? Kok gak nyaman banget ya? Gerah, badan sakit, kepala mulai pusing dan mual. Aduh, ini kenapa sih? Aduh, sampai tiba-tiba lampu kamarku kembali mati. Kulihat jam saat itu jam 2 pagi. Mati lagi. Aku bergegas mengangkat badanku menuju ke arah meja, belajar untuk menyalakan lampu meja. Ketika aku melangkah ke meja belajarku, dari luar terdengar suara langkah kaki yang sebelum-sebelumnya ku dengar. Aku menunggunya. Dan benar saja, langkah kaki itu berhenti tepat di depan kamarku. Ada seseorang berdiri di depan pintu. Aku berjalan kali ini ke arah pintu. Dan dengan cepat ku buka pintunya dan tak ada siapa-siapa. Aku tengok ke kiri, ke arah lorong. Tidak ada orang. Dan ketika ku tengok ke kanan, siapa itu? Ada seseorang berdiri di ujung lorong, membelakangiku. Seorang perempuan.
perempuan dengan rambut panjang sepinggang, hitam, memakai baju agak kusam. Setauku ini kosan cowok kok. Ada cewek. Dia hanya berdiri di ujung lorong, tak bergerak, berdiri kaku. Hei, mau cari siapa? Aku coba beranikan diri bertanya. Dan dia mulai menengok ke arahku. Hanya kepalanya saja, badannya tetap lurus ke depan. Kini aku bisa melihat setengah wajahnya. Namun, loh, kepala perempuan itu terus berputar. Hah? Iya, dan kepalanya kini berputar menghadap ke arahku, sedang badannya menghadap ke arah depan. Astaga. Dan tiba-tiba saja kepala perempuan itu lepas dari tubuhnya dan melayang ke arahku, diiringi suara tertawa yang menakutkan. Aku buru-buru lari dan masuk ke dalam kamar dan menutup pintu. Kini terdengar suara ketukan. Seolah-olah kepala melayang itu menabrak-nabrakan kepalanya ke pintu. Sambil terdengar suara tertawanya. Aku hanya bisa diam dan berdoa segencang-gencangnya hingga suara itu pun hilang ketika azan awal terdengar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jantungku berdebar, keringat dinginku terus menetes. Aku buka lagi pintu dan sosok itu sudah hilang. Namun di depan kamarku terlihat seperti ada tanah yang berserakan. Entah tanah apa itu. Aku langsung menutup pintu dan hari pun terlewati. Pagi harinya, aku coba menelpon orang tuaku. Dan aku ceritakan apa yang kualami semalam. Mendengar itu, ibu cukup kaget. Karena hal ini pun dialami oleh keluargaku di luar kota.
Persis jam 2 pagi, lampu kamar di rumah orang tuaku sering mati tiba-tiba dan terdengar suara langkah kaki misterius. Dan ibuku bilang, bahkan ayah sempat melihat kepala terbang yang lewat dan mondar-mandir di ruang tengah. Loh, jadi ini apa sebenarnya? Ibu sempat bertanya pada orang yang mengerti hal-hal seperti ini. Dia bilang, kita kena teror kiriman. Astaga, apa benar hal itu masih terjadi sekarang di saat seperti ini? Katanya itu ditunjukkan untuk ayah. Dan sekarang ayah sedang sakit. Walau alam. Aku awalnya berpikiran cukup logis untuk hal-hal seperti ini. Namun setelah menimpaku sendiri, bahkan keluargaku, ternyata hal seperti itu memang ada. Kami tidak mau mencari tahu siapa, atau mungkin berpikiran untuk membalasnya. Tidak. Kami kembalikan lagi semuanya kepada Sang Pencipta. Dan kami coba melawan hal seperti itu dengan coba menguatkan keimanan dan ketakwaan. Berdoa, beribadah. Lambat laun, hal itu pun terkikis dengan sendirinya. Ketika masuk kuliah, ayahku menghubungi temannya yang mempunyai bisnis kosan untuk menekan biaya sewa kosan yang mahal per tahun ataupun per bulannya selama aku kuliah. Sampai akhirnya ayahku bilang katanya teman ayah sudah menyiapkan kamar kosan yang worth it untuk kutinggali selama aku kuliah. Selain tempatnya strategis, katanya harganya murah, walau tidak terlalu dekat dengan kampusku. Namaku Rinda. Karena tak mau ambil pusing, aku mengiyakan keputusan ayahku itu dan menaikkan kontrak selama 1 tahun di kosan itu.
Hari pertama kepindahanku, aku ditempatkan di kamar lantai atas. Kamar ini adalah satu-satunya kamar di lantai 2 karena sisanya berada di bawah. Dan ada satu kamar terpisah di luar tepat di samping kiri teras. Kamar ini kosong. Belum ada yang mengisi beberapa bulan terakhir. Kamarku yang sekarang terletak di atas garasi kosan. Lumayan. Kamar ini nyaman dan cukup luas bila ditempati olehku sendiri. Namun, suatu hari penjaga kos mengetuk kamarku. Ia bilang ia ingin bicara sesuatu soal kamar yang kutempati. Penjaga kos bilang kamarku ini akan digunakan oleh anak pemilik kos. Singkatnya, dia bilang padaku untuk pindah kamar dan mengisi kamar kosong lainnya yang ada di samping kiri teras yang sampai sekarang belum pernah ada orang yang menyewanya. Tak mau berdebat, mau bagaimana lagi, aku pun menyetujuinya. Meskipun dalam hati aku merasa kesal karena baru saja aku merapikan kamar ini, tapi aku sudah harus pindah lagi. Ya sudahlah, aku pun bergegas untuk pindah. Ketika aku selesai pindah kamar, kulihat kamar ini memang agak sedikit pengap dan juga gerah. Dan tentunya lebih sempit dari kamar yang aku tempati sebelumnya. Tapi bagiku tak masalah. Feelingku sih masih nyaman-nyaman aja. Tidak ada sesuatu yang aku curigai. Sebenarnya aku pikir kamar ini luas. Luasnya hampir sama dengan luas kamar atas. Namun mungkin lemari besar yang ada di kamar inilah yang membuat seakan kamar ini sedikit lebih sempit. Ya, lumayanlah. Lebih sedikit membantuku dalam menyimpan banyak barang di lemari itu. Sampai pada suatu waktu aku pulang agak larut. Kesibukanku di kampus benar-benar membuatku terpaksa pulang menuju kosan di waktu-waktu tertentu. Pada waktu itu, jam menunjukkan pukul 10 malam. Aku baru saja keluar dari kampus. Sesampainya di kosan, kulihat lampu-lampu di dalam rumah sudah gelap. Dan di kamar-kamar lain pun juga gelap. Pikirku, mungkin penjaga kos juga sudah tertidur lelap. Dan teman-teman kosan lain pun juga belum pulang. Aku segera menuju kamar mandi untuk bersih-bersih. Lalu kembali ke kamarku. Capek banget. Aku bergumam pelan sambil merebahkan diriku di atas kasur. Malam ini terasa sangat melelahkan. Seketika aku melamun. Pelan-pelan aku coba pejamkan mataku dan memikirkan banyak hal untuk mempercepat proses ngantuk. Namun,
Seketika konsentrasiku buyar karena aku mendengar suara. Sayup-sayup kudengar suara seekor anak ayam. Suara anak ayam memang tidak aneh. Tapi ini benar-benar menjadi suatu keanehan ketika suara anak ayam ini muncul ketika malam hari. Dan suara tersebut muncul tepat di atas atap kamarku. Ini sedikit menggangguku yang sedang berusaha untuk tidur. Ganggu banget deh. Gumamku pelan. Suara anak ayam tersebut sebetulnya agak jauh. Namun, karena sepinya malam, aku dapat mendengarnya dengan jelas. Tanpa aku pedulikan suaranya, aku mencoba kembali memejamkan mataku. Setelah beberapa lama kemudian, aku pun tertidur. Aku merasakan sesuatu yang aneh. Badanku tiba-tiba tak mampu bergerak. Dan seakan-akan sesuatu yang berat menindihku begitu sesaknya. Nafasku sesak dan aku hampir tak bisa menggerakkan seluruh tubuhku. Mataku terbuka setengah sadar. Kurasakan kakiku makin dingin dan tanganku sangat kaku. Aku berteriak, namun aku tak bisa mengucap. Lalu perlahan, aku melihat dalam keadaan yang setengah sadar. Tiba-tiba, pintu lemari besar di kamarku itu terbuka. Aku makin merasa merinding dan takut yang teramat dalam. Kulihat di sana, tepat keluar dari lemari itu, banyak sekali anak-anak kecil tanpa busana dengan kulit yang hitam dan wajah yang, ya Tuhan, sangat-sangat abnormal bagi ukuran manusia. Entahlah, aku tidak bisa ingat persis, namun aku masih ingat ketika salah satu dari mereka tersenyum sangat lebar dengan mata yang melotot tajam dan merah menatap ke arahku. Yang terdiam dan tak bisa bergerak di atas kasur. Aku berusaha sekuat tenaga beristighfar dan mencoba menggerakkan seluruh tubuhku. Namun, aku tidak bisa. Ya Tuhan! Di dalam hati aku mencoba untuk terus berdoa. Belum selesai di situ, tiba-tiba aku merasakan suatu sentuhan tangan yang sangat dingin menyentuh leherku di bagian kanan dengan tiba-tiba. Dan kurasakan badanku semakin berat. Dan dengan keadaan yang entah mana bisa terjadi, aku menoleh ke arah tangan itu menyentuhku. Dan astaga! Aku ingin menjerit, namun aku tak bisa. Sama sekali tak bisa. Kulihat tangan yang menyentuhku berasal dari sesuatu yang tertidur tepat di sampingku. Seorang wanita yang seolah-olah ingin mencekik leherku dengan tangannya yang dingin. Dengan rambut yang panjang berwarna hitam keputihan melilit tubuhku dan ukuran tubuhnya lebih panjang dari kasur. Ia memakai baju putih lusuh dan dengan warna tubuh yang sangat pucat dan tepat tertidur di sebelahku yang sedang dalam keadaan kaku. Parahnya lagi, seluruh makhluk yang aku lihat meramaikan kamarku tadi kini mereka memperhatikanku dengan tatapan yang sangat-sangat menyeramkan.
berteriak sekuat tenaga dan tiba-tiba terbangun. Lalu aku menangis jadi-jadinya. Sayup-sayup terdengar suara azan awal memecah kesepian malam. Dan seketika itu, rasa takut dan menyeramkan hilang begitu saja. Menyisakan aku yang terus berzikir di ujung kasurku. Malam itu, aku benar-benar tak tidur hingga subuh menjelang. Beberapa hari kemudian, aku mulai jarang pulang ke kosanku. Aku lebih memilih untuk menginap di kosan atau di rumah temanku. Aku takut hal-hal menyeramkan itu terjadi kembali. Dan tanpa berlama-lama, aku pun memutuskan untuk pindah dan menempati kos baruku yang dekat dengan kampus. Mungkin aku ingin berpesan kepada semua yang mendengarkan ceritaku malam ini untuk tetap berhati-hati terhadap satu rumah atau satu ruangan yang lama tidak ditempati atau kosong hingga berbulan-bulan. Karena kamar yang kosong tersebut bisa saja jadi tempat mereka semua berkumpul dan mereka tidak suka dengan kehadiran kita. Malam ini aku akan membagikan pengalaman hororku ketika bertemu dengan makhluk halus yang sampai sekarang entah kenapa sulit sekali untuk dilupakan dan masih sering muncul kembali dalam ingatanku. Namaku Arga. Pengalaman ini terjadi ketika aku sedang magang dan bekerja di salah satu tempat catering. Hari itu, hari pertama aku bekerja di tempat catering. Ternyata cukup melelahkan. Aku masuk kerja jam 3 sore dan langsung sibuk membantu di dapur catering. Banyaknya orderan yang masuk membuatku harus kerja dengan ekstra. Mulai dari mengangkat barang-barang, menyusun, sampai membersihkan area dapur. Suasana dapur terlihat ramai, cukup panas, dan penuh teriakan hampir dari semua pegawai. Singkat cerita, jam 5:30 sore, waktu istirahat tiba. Aku izin istirahat sebelum nanti jam 7 malam akan lanjut lagi untuk lembur. Karena waktu sudah maghrib, aku pun menanyakan musolanya sebelah mana. Ternyata di tempat catering itu tidak ada musola. Namun salah satu karyawan di sana bilang biasanya kalau mau sholat, karyawan di sana pergi ke satu bangunan yang ada di gang samping. Biasanya pada sholat di situ katanya. Aku pun segera bergegas berjalan ke samping bangunan catering untuk mencari tempat yang dimaksud. Ketika berjalan di gang itu, kulihat kondisinya sangat sepi. Kelihatannya gang ini jarang dilalui orang. Aku tidak berpikir yang aneh-aneh saat itu. Yang ada di benakku adalah mencari tempat yang dimaksud tadi. Sampai
ketika aku sudah cukup jauh berjalan, aku pun melihat ada sebuah bangunan di sana. Bentuknya hampir seperti rumah, berwarna hijau tua. Ini gitu. Kulihat memang bangunan itu tidak dipagar dan terbuka. Namun tidak ada satu orang pun di sana. Aku melangkah masuk ke dalam sana, dan ketika aku masuk, terlihat banyak keranda. Iya, keranda mayat. Bukan satu atau dua, mungkin lebih dari 3 yang kulihat saat itu. Tersusun rapi, tanpa penutup dan tanpa kain. Ini tempat apa ya sebenarnya? Bangunan itu hanya ada satu ruangan, dan ruangannya terbuka seperti aula, namun kosong, tidak ada siapa-siapa. Sudahlah, aku coba ke dalam sana, dan ketika kulihat kondisinya, kok kotor ya, berdebu, dindingnya kusam, sepertinya tidak terurus dan terawat. Jangan-jangan salah nih, bukan yang ini. Ketika aku merasa ini bukan bangunan yang dimaksud, aku pun mundur perlahan. Saat baru saja berbalik, tiba-tiba dari sela-sela tiang tembok yang ada di bangunan itu, aku melihat ada seseorang yang mengintip. Jelas terlihat matanya, dan ketika aku lihat, dia langsung bersembunyi. Hei! Hei! Siapa tuh? Tak ada jawaban sama sekali. Penasaran, aku dekati ke arah tiang bangunan itu. Dan ketika aku lihat di belakangnya, tak ada siapa-siapa. Saat itu rasa takut mulai muncul. Kulihat jam, waktu sudah mendekati maghrib. Aku bergegas keluar dari bangunan itu. Baru berjalan beberapa langkah, tiba-tiba tercium bau busuk. Sangat busuk. Seperti bau bangkai dan bau apa ini? Dan
Astaga. Entah dari mana, kurang lebih berjarak 4 meter dari posisiku, kulihat ada seorang kakek-kakek berdiri di belakangku. Wajahnya sangat tua, rambutnya beruban. Dia memakai celana bahan berwarna gelap dan pakaiannya terlihat sangat lusuh. Juga terlihat seperti ada tanah-tanah kering di pakaiannya itu. Dan kakek itu berdiri menatapku dengan ekspresi yang marah. Punten. Dia tidak menjawab. Hanya menatapku seakan-akan marah padaku. Mungkin ini tempatnya dan aku masuk tanpa izin. Hanya itu yang ada di pikiranku. Aku perlu membalikkan badan untuk pergi dari area rumah atau bangunan itu. Dan aku kembali menengok lagi ke belakang. Dan sosok kakek tadi sudah tidak ada. Hilang. Nggak mungkin. Tidak sampai 5 detik dari aku melihat kakek itu dan aku menengoknya kembali. Sekarang sosok kakek itu tidak ada. Melihat itu, kakiku tiba-tiba saja kram. Namun ini bukan kram yang biasa. Aku coba langkahkan kakiku, tapi setiap langkah terasa berat, seperti ada yang menahanku. Sampai terdengar suara batuk yang sangat berat dari arah belakangku, diiringi bau busuk yang sangat menyengat ke hidungku. Suaranya tepat dan tak jauh dariku, ada di belakang. Aku menoleh dan baru saja aku menoleh sedikit dari sudut mataku, aku sudah bisa melihat ada sosok seorang kakek yang tadi kulihat, namun kali ini wujudnya tidak wajar. Kulit wajahnya terlihat seperti mengelupas dan terlihat dagingnya kemerahan. Matanya terlihat hampir keluar, membelalak. Mulutnya menganga terbuka. Dan bau busuk itu muncul dari sosok kakek yang ada di belakangku. Dan ketika ku sadar, ada sosok-sosok lain yang berdiri
Di belakang kakek itu terlihat ada sosok besar dengan mata yang merah. Juga ada sosok yang melayang putih di antara pepohonan yang ada di sana. Kontan aku langsung berlari sekuat tenaga, menggerakkan kakiku dan langsung menuju ke tempat catering. Sampai kembali di tempat kerjaku, aku yang panik langsung disambut oleh teman-temanku dengan pertanyaan-pertanyaan. Aku terlihat sangat panik. Dan mereka bertanya kenapa, ada apa. Aku bilang tadi aku dari satu bangunan besar yang ada di samping yang berwarna hijau tua, dan di situ aku ceritakan apa yang kulihat. Mendengar itu, karyawan-karyawan lain nampak kebingungan. Mereka bilang di sebelah tidak ada bangunan yang besar dan berwarna hijau tua. Aku dengan cukup tegas berkata bahwa aku melihatnya, bahkan sempat masuk ke dalam. Meskipun memang lokasinya, bangunan itu sangat kotor. Salah satu karyawan yang memberitahuku tempat untuk sholat maghrib sebelumnya, dia berkata di sana tidak ada bangunan yang berwarna hijau besar. Bangunan yang dia maksud tidak jauh, sangat dekat. Kami pun berjalan ke arah gang dan karyawan itu memperlihatkan ini lokasinya yang biasa dipakai sholat anak-anak. Tadi aku sama sekali tidak melihat bangunan itu. Makanya aku berjalan masuk ke dalam sampai akhirnya menemukan bangunan besar yang berwarna hijau tua itu. Bulu kuduku berdiri merinding ketika ia lanjut berkata, bahwa area sebelah sana itu kuburan. Hah? Kuburan? Iya. Dia memberitahuku bahwa di ujung gang ini ada kuburan atau pemakaman umum yang memang sangat gelap dan jarang orang yang berani masuk ke sana sendirian jika hari sudah gelap. Badanku semakin lemas. Temanku menyuruhku untuk mengambil air wudhu dan langsung melaksanakan sholat maghrib di tempat yang seharusnya aku tuju dari awal. Singkat cerita,
Entahlah apa yang kualami dan apa yang kulihat itu. Namun di satu sisi aku mengambil satu hal, bahwa mereka itu ada. Dan pepatah orang dulu berkata, hati-hati jika menjelang maghrib, atau sandai kala, karena di sana adalah waktunya mereka yang tak terlihat itu untuk keluar. FM Ardan Radio. Ardan Still Alive. Ya, di JNN Nightmare Side masih kita temenin sampai tengah malam. 3 cerita baru kamu dengarkan. Insya Allah masih live stream di ardanradio.com, channel Ardan Radio, dan juga live di TikTok Ardan Radio BDG. Dan kita masih akan bacakan beberapa pengalaman kamu yang sudah masuk ke Nightmare Side Testy Misteri. Ini dia yang selanjutnya di Nightmare Side Testy Misteri. Ada pengalaman dari halo, selamat malam Jumat Kang Dimas, Bang Jeff, saya Ilham di Tasik. Oke. Mau cerita tentang pengalaman waktu lagi jualan di daerah Cadas Pangeran nih. Kebetulan saya punya warung di daerah sana. Jadi ceritanya waktu itu pas malam Jumat, saya ingat ada yang jajan ke warung saya, satu keluarga 4 orang. Awalnya sih biasa aja, gak ada yang aneh dan janggal, karena ya udah mungkin perwujudannya seperti manusia biasa ya. Mereka duduk di warung sambil minum, makan, sampai pas mereka mau bayar, dan ternyata ketika saya tanya, mereka itu datangnya cuma bertiga, bukan berempat. Oke. Jadi ada yang ngikut ke satu keluarga ya. Jadi datang terlihat 4 orang, itu pas salah satunya loh, kok nggak napak? Mungkin ditanya nih, oh kalau ini satu lagi siapa? Hah? Satu lagi siapa? Saya cuma datang bertiga. Oh, ada tamu yang tidak diundang. Nah, ini soal napak nggak napak nih Bang Jeff ya. Ini juga menarik nih kalau kita bahas sedikit. Memang katanya mereka ini nggak napak ya, atau mungkin ada berada di atas tanah itu beberapa senti. Tapi nggak juga ada juga yang lebih ya. Tapi sejengkal sih rata-rata itu. Jadi ngambang aja. Ngambang ya, kayak itu ya. Jadi memang terlihatnya seperti melayang. Kayak kita ngeliat pocong lompat-lompat, sebenarnya dia ya aslinya tuh nggak nyentuh tanah. Oh iya, lompatnya iya. Gitu. Karena memang dia berbeda ya secara alam dimensi ya. Betul. Terus situ, ya. Kunti pun sebenarnya dia nggak napak, aslinya dia sejengkal jaraknya antara tanah sama ini dia gitu. Iya, kadang kan itu jadi salah satu kayak bercandaan lah. Wih, napak kan ya, napak kan ya. Iya. Kalau nggak napak, berarti memang itu sebuah stigma awam ya. Kalau misalnya ada yang nggak napak, berarti. Nah, tapi kalau cerita yang kayak gini berarti gini, yang kena itu bukan keluarga itu Kang, tapi yang penjual tadi ya. Itu yang kena. Karena sekeluarga itu nggak ngeliat. Nggak ngeliat, biasa aja.
walaupun si jin itu bebarengan gitu ya. Nah yang kena adalah penjual, biasanya suka sakit atau apa ya. Biasanya ini terjadi kalau nggak di warung-warung kayak gitu, biasanya di bioskop sih. Bioskop ya, sering tuh. Bioskop, iya. Ramai suara-suara, ternyata pas lampu nyala, ternyata cuma beberapa orang pas nonton. Karena dulu itu kalau sekarang udah nggak ada ya kayaknya. Nggak tahu nih kalau di beberapa kota lain. Dulu itu di Bandung ada nonton midnight yang memang jam 11 malam gitu, beresnya tuh bisa jam 12:30, 1. Kalau nggak salah masih ada midnight. Kalau apa sih ada? Kalau nggak salah masih ada. Mungkin masih ada ya beberapa. Cuman kalau dulu tuh kayak happening banget, nontonnya tuh midnight gitu, tengah malam, dan mall udah tutup, cuman terakhir sisa bioskop. Salah satu cerita yang cukup legend waktu itu di salah satu bioskop lah di kota Bandung. Dia lagi nonton sama pacarnya. Habis gitu biasa kalau udah nonton pasti ke toilet kan. Nah habis gitu, karena habis nonton midnight kurang lebih mungkin jam 12:30 malam, pulang, ceweknya ke toilet dulu. Ntar ke toilet, dia masuk toilet, cowoknya nungguin. Nggak berapa lama si ceweknya keluar tuh. Wah udah keluar, mukanya udah kayak takut pucet gitu. Udah pucet lah mukanya. Kenapa? Udah jalan akhirnya, ya udah deh, kayaknya mungkin ngeliat sesuatu kayak gimana, mikirnya si cowoknya. Dibawa terus naik mobil dipulang, di jalan nggak terlalu jauh keluar dari lokasi, ditelepon sama ceweknya. Aku masih di sini gitu. Iya. Kamu kemana? Ini aku di sini. Nah ini samping saya. Pas dilihat ke kiri udah nggak ada siapa-siapa. Jadi yang dibawa sama dia bukan ceweknya. Itu lumayan legend tuh cerita itu tuh. Kuntilanak yang menyerupai. Iya, menyerupai. Oke, selanjutnya nih Bang Jeff, silakan dibacakan. Oke. Ya. Ini dari Adi di Cisarua. Mau cerita, tadi pas lagi dengar cerita kedua, ada yang ketuk pintu kamar saya kenceng banget. Pas saya cek ternyata nggak ada siapa-siapa. Merinding banget sumpah. Ini pun sering banget ya cerita diketok kaca, diketok kamar. Bahkan sempat rame itu tahun lalu di Karawang ya, kalau nggak salah, yang gerbang di tuk nggak ada wujudnya. Iya, pindah-pindah, dan konon katanya itu ada yang ilmu. Sampai ada kalau di beberapa daerah itu teror pocong keliling zaman dulu itu ya, pocong keliling, katanya jangan dibuka kalau dia ngetok tengah malam. Pas kalau dibuka pintunya nanti uang hilang atau apa sesuatu dan lain-lain kayak gitu. Macam-macam pokoknya. Jadi yang jadi urban legend juga ya kalau kayak gitu ya. Jadi ada yang kasus Bintaro kereta api tahun 90-an. Oke. Ya, kecelakaan. Tapi yang meninggalnya banyak banget. Nah itu setiap malam warga di sana diketokin kan. Ada yang diketok nggak ada wujudnya, cuman dengar rintihan, minta tolong dicari kepalanya. Oh, ada anggota tubuhnya. Ya, ada yang nangis nyari tangannya. Itu tuh berlangsung sampai berapa bulan katanya. Dan warga di situ tuh ada beberapa yang sudah nggak kuat, terus dipindah kemana dulu gitu, karena masif gitu loh. Iya. Dia ngetok, tolong, teriak, minta tolong kepala saya gitu. Itu kan banyak banget tuh terjadi. Itu kebetulan tante saya rumahnya dekat situ kejadian. Dan itu sama di teror juga. Iya, itu lumayan cukup zaman, kalau kata-kata zaman sekarang mah viral lah ya. Saat itu rame banget ya tentang cerita ini gitu ya. Dan juga kecelakaan kereta tersebut gitu. Aduh, branding. Oke, satu lagi akan kita bacakan di Nightmare Side Testy Mystery. Halo, nama aku Akbar dari Subang. Aku mau cerita, aku pernah lagi kerja malam sekitar jam 1-an, terus ada bapak-bapak mau isi bensin. Dan pas bapak itu lagi ngisi bensin, kelihatan dari kaca spion mobil kalau itu bukan bapak-bapak yang dilihat sama aku, tapi kakek-kakek pucat banget. Terus aku nanya ke bapaknya, Pak, bapak sendiri? Dan bapak itu bilang sendiri.
Aku ngomong lah, itu dari kaca spion kelihatan ada kakek-kakek. Dan ternyata kakek itu adalah pemilik sebelumnya yang kecelakaan. Mungkin pemilik mobilnya kali ya. Iya. Jadi Pemilik mobilnya kecelakaan terus dijual. Iya, mobil second pun ya itu banyak cerita sih. Cerita. Banyak cerita. Makanya kan jangan beli mobil bekas kecelakaan gitu sih. Itu kadang nggak ketahuan sih Kang. Kadang nggak ketahuan nih karena udah langsung di reparasi, dirombak. Kan Dimas tahu kan saya pernah bisnis mobil second tuh ceritanya. Belum tahu. Dari 2017 sampai Covid tuh saya bisnis itu Kang. Mobil bekas. Iya. Kayak Kijang gitu, tapi yang tua-tua gitu. Jadi beli dari penjual tuh memang kondisinya macam-macam. Sama kita kan bersihin dulu segala macam. Ya kan? Ya. Nah, memang kadang ada beberapa dapat, tapi nggak seperti yang cerita ini ya. Ketika sudah dipale, istilahnya dicatnya, dicat segala macam, terus kita tes, itu emang agak aneh sih. Agak aneh ya. mungkin gini, itu kan besi Kang. Dalam artian salah satu media yang gampang menyimpan memori energi yang sebelum-sebelumnya. Kita bicara energi dulu ya. Iya. Jadi mungkin ada yang buruk, ada yang baik, tapi ketika membawa mobil yang tua itu memang vibes-nya beda. Jadi kayaknya ada apa ya? Ada sesuatu. Kerasa apa nih? Nah, gitu ya? pernah tuh sekali lewat di daerah yang Dagogiri. Padahal kita syuting, ingat saya bawa sedan Soluna saat itu. Oke. Itu tuh sama apa namanya itu? Second. Saya beli second juga. Itu padahal nggak begitu nanjak Kang. Wah, kayak ada yang nindih gitu mah. Berat ya mobilnya. Berat banget. Itu pernah saya ngalamin. Tapi setelah lewat dari tempat yang serem itu, angker itu normal aja. Ya kalau mobil-mobil tua tuh emang banyak menyimpan cerita. Banyak cerita ya. Kalau misalnya kamu yang bawa mobil tua tuh sensitif, biasanya suka ada kerasa itu. Kerasa, iya. Jadi seperti yang cerita ini nih, betul. Ngeri ya. Jadi lebih hati-hati kalau beli kendaraan bekas gitu ya. Takutnya kan itu dia bekas kecelakaan atau kita nggak pernah tahu ada tersimpan ceritanya di situ, atau mobil kesayangan pemiliknya kah, atau apapun itu yang sampai akhirnya ya. Makanya kalau udah beli mobil biasanya dibaca-bacain dulu gitu ya biasanya ya. Biar nggak sial, soalnya kadang juga mungkin nggak terjadi apa-apa tapi kok sial terus gitu ya. Kayak ban mungkin sering kempes atau ada mesin kayak apa yang tiba-tiba aja ketabrak misalnya, kayak gitu-gitu kan, keserempet. Ini mobil kok kenapa banyak ini, mogok lah apa segala macam. Bisa jadi ya pemilik sebelumnya itu nggak ridho kali. Ini masih ada ininya kan? Masih terikat di situ. Oke. Itu mungkin jadi penutup Night Mersaid Testi Misteri di episode kali ini. Terima kasih banyak Insan Muda juga yang sudah menonton. Jangan lupa untuk selalu nonton live kita setiap malam Jumat jam 10 sampai jam 12 malam. Kita live dari website ardenradio.com dan channel Arden Radio, dan juga live di TikTok Arden Radio BDG. Jangan lupa subscribe, komen, like jika kamu suka video-videonya. Jangan lupa di follow juga sosial medianya kita biar kita bisa keep in touch. Kalau ingin kirim-kirim cerita pengalaman serem, langsung kirim ke nms@ardenradio.com, email kita. Nanti kita akan bacakan ala Nightmare Side. Nah, emailnya ada di bawah saya ini. Nah, di sini ya, langsung kirim-kirim ke sini ya. Dan pasti ucapin terima kasih banyak juga buat JNE, sudah 2 jam nemenin kita Bang Jeff ya. Iya. Dan pastinya untuk Insan Muda yang selalu setia untuk nonton Nightmare Side. Sampai ketemu lagi insya Allah minggu depan. Dimas pamit dan Jeffrey pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu ingat, jangan dengerin atau nonton Nightmare Side ini sendirian.